Pada pagi hari, gadis berusia 16 tahun ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya sendiri. Gadis ini tinggal serumah dengan orang tua dan adik perempuannya. Setelah mengetahuinya, polisi segera menyadari bahwa mereka sedang menghadapi kasus pembunuhan. Tapi anehnya, tidak ada satupun yang mendengar suara pada malam kejadian. Gila ya, butuh waktu 31 tahun loh buat akhirnya menyelesaikan kasus ini. Tapi apakah mereka siap untuk menerima kenyataan yang terjadi? Hai semua, aku Sabrina. Episode kali ini berisikan tentang penantian panjang seorang keluarga yang harus menerima pil pahit karena butuh waktu 31 tahun lamanya buat mereka mengetahui apa yang terjadi pada malam itu. Tanpa berlama-lama, let's get into the story. Gadis baik hati. Gadis ini bernama Fam Cox, lahir 24 Maret 1973 di Kansas City, Missouri. Dia tinggal di sebuah rumah kecil berlantai 2 yang terletak di lingkungan perumahan yang cukup kumuh. Si Fam adalah gadis baik. Dia sayang banget sama orang tuanya, adiknya. Terlihat sedari kecil emang suka ngebantu orang tuanya dan ikut ngebantu merawat adiknya. Dan Fam juga rajin banget pergi ke gereja secara teratur. Hal yang paling dia sukai adalah berenang. Tapi siapakah yang tega menghabisi nyawa seorang gadis yang baik hati ini? Waktu pun berlalu, ketika dia berusia 16 tahun, Fam mendapatkan pekerjaan paruh waktu di taman hiburan setempat. Hidup dalam keluarga yang kurang mampu membuat dia dan adiknya mencoba untuk membantu perekonomian keluarga dengan mencari pekerjaan paruh waktu di waktu luangnya setelah pulang dari sekolah. Dia menghabiskan sebagian besar libur musim panasnya itu untuk bekerja. Kerja paruh waktu dia di taman hiburan itu adalah sebagai kasir yang menjual tiket wahana liburan. Pada hari Rabu, tanggal 26 Juli, dia menyelesaikan shiftnya pada pukul 10 malam. Karena terlalu malam dan jarak antara taman hiburan ke rumahnya memakan waktu yang cukup lama jika menggunakan transportasi umum, ibu dan adik perempuannya menjemputnya menggunakan mobil. Setelah sesampainya di rumah, Fam yang capek sehabis bekerja memutuskan untuk langsung pergi ke tempat tidur karena dia harus kerja besok paginya lagi. Kamar Fam ini terletak di lantai 2, sedangkan saudara perempuannya tuh biasanya tidur di sebelah kamarnya. Tapi pada malam itu dia sendirian di lantai 2 itu. Kebetulan malam itu adiknya Fam yang bernama Amber, yang hanya 1 tahun lebih muda dari dia, sedang mengasuh keluarganya yang dikenalnya pada malam itu. Sedangkan adiknya Fam yang bernama Felicia pada malam itu memutuskan untuk tidur di lantai 1 karena jauh lebih sejuk. Nah, jadi pada malam itu tuh suasananya sangat panas banget. Satu-satunya AC yang berfungsi ada di lantai bawah, dan orang tua mereka juga tidur di lantai bawah. Akhirnya membuat Fam tidur sendirian di lantai atas. Kejadian tidak terduga. Pada pagi hari sekitar jam 9, seluruh anggota keluarga ini terbangun karena mendengar alarm phone yang berbunyi terus-menerus. Sepertinya phone tidak mematikan alarmnya, jadi membuat seisi rumah itu terganggu. Lalu adik perempuannya dan ibunya pergi ke kamarnya Fam. Di sana mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Fam berbaring di tempat tidur tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Melihat itu, orang tuanya segera memanggil ambulans, tapi mereka terlambat. Ternyata Fam telah meninggal beberapa jam sebelumnya. Setelah para medis memeriksa tubuhnya, mereka menetapkan bahwa kematian Fam ini dikarenakan cekikan di lehernya. Fam juga telah dianiaya. Sejak awal polisi sudah menyadari bahwa mereka akan menghadapi penyelidikan yang sangat sulit. Meskipun faktanya Fam ini dihabisi tepat di kamarnya sendiri, di sebuah ruangan kecil dengan kedap suara yang sangat buruk. Tetapi seisi rumah tidak sama sekali mendengar apapun. Ini dikarenakan AC di lantai pertama yang udah tua dan memiliki suara yang berisik. Jadi mereka nggak mendengar apapun. Penemuan penting. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Pas diingat-ingat lagi, saudara Fam ini bilang, pada malam kejadian itu anjingnya pudel mereka tuh gelisah banget dan terus aja menggonggong. Tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya karena perilaku ini dianggap wajar terjadi karena anjing itu sedang hamil. Setelah menyelidiki tempat kejadian, polisi menemukan beberapa penemuan penting. Teori polisi adalah bahwa pelaku telah memasuki rumah melalui jendela lantai 2 yang menghadap ke halaman belakang. Cara pelaku naik ke lantai 2 adalah dengan memanjat sebuah trailer tua yang ada tepat di belakang rumah dan naik ke kanopi rumah lalu memanjat masuk lewat jendela yang sialnya malam itu jendelanya terbuka. Di kamar Fam, polisi menemukan sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti.
Polisi menemukan beberapa rambut pendek, noda darah kecil, dan bekas air mani di spray tempat tidurnya. Tanpa berlama-lama semua bukti itu dikirim nih ke lab untuk dianalisa. Ternyata selain ada barang bukti pelaku, ada beberapa barang yang hilang, yaitu seperti radio, konsol game, dan perekam stereo. Semua barang ini ditemukan tergeletak di tanah di depan rumah. Sepertinya pelaku melemparkannya dari lantai atas, tapi entah kenapa pelaku meninggalkan barang itu begitu saja. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan bahwa berbagai barang telah dikeluarkan dari lemari. Polisi yakin bahwa pelaku ini bersembunyi nih di lemari di sebelah kamarnya Vaughn, menunggu semua orang tertidur. Tidak ada yang memperhatikan barang yang dipajang di kamar itu. Tapi polisi menemukan petunjuk aneh lainnya, yaitu topi bercorak army yang udah terlihat usang ditemukan di kamarnya Vaughn. Semua orang rumah mengatakan bahwa belum pernah melihat Vaughn memakai topi itu. Jadi kenapa topi itu bisa ada di kamarnya Vaughn pada malam itu? Sehingga polisi berasumsi nih si pelaku mungkin lupa aja nih topinya saat pergi dari tempat kejadian. Meskipun polisi menemukan banyak bukti, polisi tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi tersangka. Kalian harus ingat, kasus ini terjadi pada tahun 1989, di mana forensik DNA tuh agak terbelakang dan tidak ada database genetik yang umum pada saat itu. Pencarian. Langkah polisi selanjutnya adalah mencari saksi. Mereka mewawancarai tetangga, teman, bahkan kerabat Vaughn, tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang jelas. Para polisi memiliki masalah yang berat di depan mereka. Lingkungan di mana rumah tersebut terletak adalah lingkungan yang miskin dan penuh dengan tindak kejahatan. Berbagai geng kriminal tuh bertebaran di sana dan para anggotanya tuh cukup sulit nih untuk dibawa ke pengadilan. Jadi kita bisa bayangkan, kejadian ini terjadi pada tahun 1989, di mana teknologi yang belum secanggih sekarang. Ditambah lagi mereka tinggal di lingkungan yang memiliki tingkat kejahatan tinggi. Pasti kebayang gimana susahnya polisi menemukan pelaku sebenarnya. Waktu pun berlalu, sebulan setelah kejadian tragedi itu, akhirnya polisi memiliki seorang saksi yang merujuk pada 3 orang dugaan tersangka. Saksi ini mengetahui sejumlah detail penting yang tidak pernah diungkapkan, hingga ceritanya itu benar-benar ditanggapin sama polisi dengan serius. Dugaan tersangka sementara adalah 3 remaja, salah satunya adalah teman kelasnya si Vaughn. Akhirnya mereka ditangkap dan diinterogasi, tetapi anak-anak ini menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Tapi fakta berkata lain, polisi mencoba menggeledah salah satu rumah mereka dan menemukan barang-barang yang dicuri di kamar korban. Hal ini cukup untuk menuntut mereka bertiga melakukan hal keji itu. Tapi berselang lama, polisi harus mengalami kekecewaan karena pertama, saksi tiba-tiba menarik kembali dan berhenti bekerja sama dengan polisi. Kedua, analisis DNA dari rambut, darah, dan air mani yang ditemukan di TKP tidak menunjukkan kecocokan yang jelas dengan sampel tersangka tadi. Jadi pada tahun itu para ahli itu memang belum dapat menentukan sampel yang sama persis. Dengan kata lain, analisis tersebut tidak valid. Meskipun demikian, polisi dapat memperoleh informasi berguna dari salah satu dari mereka, di mana salah satu pelaku saat itu diinterogasi, dia mengaku nih bahwa dia emang telah membobol rumahnya Vaughn, ditemani anak laki-laki lain. Namun sayang, pemuda itu dengan cepat nih menyabut pernyataannya dan tidak lagi bekerja sama dalam penyelidikan, yang mencegah pengakuannya digunakan di pengadilan. Karena hal itu, polisi harus membiarkan orang-orang itu pergi dan penyelidikan terhenti lagi. Tanpa kesaksian mereka di pengadilan, kasus ini hampir tidak ada peluang. Perlu kita ketahui, salah satu dari mereka tuh udah menghabiskan 8 bulan di penjara karena kasus pencurian dari rumahnya Vaughn. Jalan buntu. Karena kurangnya bukti, kasus ini akhirnya berakhir jadi kasus dingin. Hingga pada awal tahun 2000-an, polisi mulai membuka kasus ini kembali. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah mengunggah sampel DNA dari TKP ke database CODIS yang telah dibuat beberapa tahun sebelumnya. Nah, database CODIS ini merupakan sampel DNA dari orang-orang yang diadili karena kejahatan berat. Namun, sayangnya tidak ditemukan kecocokan dengan kasusnya Vaughn. Karena sudah ada kemajuan ilmiah besar dalam studi DNA, polisi mencoba untuk melakukan tes lebih lanjut lagi terhadap 3 dugaan tersangka pada tahun 1989 itu. Dan faktanya pun terungkap. Para ahli dengan tegas menetapkan bahwa air mani dan darah yang ditemukan pada tempat kejadian bukan milik dari 3 dugaan tersangka itu. Hal ini agak aneh ya, mengingat fakta bahwa ditemukannya
barang milik Vaughn di rumah salah satu 3 dugaan tersangka itu. Polisi berspekulasi bahwa ketiga orang tersebut memang merampok rumahnya Vaughn di malam itu, tapi sepertinya ada laki-laki lain bersama mereka, dan dialah yang menganiaya dan membunuh gadis itu. Akhirnya kasus ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Mungkinkah keempat tersangka itu memasuki rumah tanpa ada yang menyadari? Polisi masih belum bisa menjawab pertanyaan ini karena kasus ini sekali lagi terhenti seiring berjalannya waktu. Keluarga Vaughn ini semakin tidak percaya bahwa kasus ini akan terselesaikan. Mereka terus percaya bahwa ketiga remaja itulah pelakunya. Satu-satunya hal yang bisa membuat kasus ini terpecahkan adalah dengan mengetahui milik siapa sampel DNA yang tertinggal di tempat kejadian. Hal tidak terduga. Pada tahun 2018, sesuatu yang menarik terjadi. Adik perempuannya Vaughn yang bernama Amber menuliskan pemikirannya tentang fakta-fakta yang ada pada kasus kakaknya Vaughn. Dia mengunggahnya pada sebuah forum diskusi khusus yang membahas kasus-kasus kejahatan yang terkenal. Nah, forum ini udah berdiri selama 20 tahun dan punya reputasi yang oke banget ya. Orang-orang di sini tuh sering banget ngebantu polisi dalam kasus-kasus besar. Terus, identitas Amber di forum itu sudah terverifikasi sehingga postingan dia itu menjadi perhatian banyak orang. Pada tahun 2018, ilmu penelitian DNA itu telah berkembang pesat. Puluhan bahkan ratusan kasus yang lama terlupakan kini terpecahkan berkat alat analisis baru. Namun, apa yang terjadi pada kasusnya Vaughn? Kasusnya masih belum terselesaikan. Waktu pun berlalu. Pada tahun 2020, harapan yang telah ditunggu pun terjadi. Akhirnya tiba giliran keluarga Vaughn untuk mendapatkan keadilan. Polisi mengirim sampel dari tempat kejadian ke laboratorium. Di sana mereka melakukan pemeriksaan DNA secara detail karena teknologi DNA sudah sangat canggih pada saat itu. Dan hasilnya akan lebih akurat. Sepertinya mereka curiga bahwa sampel air mani itu adalah milik keluarga Vaughn sendiri. Lalu siapakah yang tega melakukan hal ini pada Vaughn? Pada November 2020, mereka akhirnya dapat menemukan orang yang memiliki DNA itu. Ternyata hal yang sangat mengejutkan terjadi. Hal yang mereka kira selama ini ternyata salah. Pemilik sampel air mani sewaktu di tempat kejadian adalah milik sepupunya Vaughn, yaitu Donald Cox. Tentu aja dong, kabar ini tuh mengejutkan semua keluarganya Vaughn. Pada saat kematiannya Vaughn, Donald berusia 21 tahun dan tidak ada seorang pun yang mempertimbangkan kemungkinan keterlibatannya. Karena emang si Donald ini adalah pria yang cukup bermasalah. Dia terus-menerus berada di balik jeruji besi. Dia diadili karena pelanggaran ringan seperti pencurian dan pemilikan zat-zat ilegal. Sayangnya, pada tahun-tahun itu tuh polisi belum mengambil sampel DNA dari penjahat tersebut. Jika sudah ada database DNA penjahat sejak dulu, mungkin kasus ini akan terselesaikan lebih cepat. Plot twistnya, setelah mengetahui kebenaran siapa pemilik sampel air mani itu, ternyata Donald sudah meninggal. Ya, pelakunya sudah meninggal. Donald meninggal karena overdosis pada tahun 2006. Dia meninggal tanpa seorang pun tahu bahwa dia sudah menghabisi nyawanya Vaughn. Kita balik lagi waktu kematiannya Donald. Saat polisi melakukan penyelidikan terhadap kematiannya Donald, karena ada beberapa keadaan yang terlihat mencurigakan bagi polisi, akhirnya polisi melakukan pengawetan sampel DNA miliknya Donald. Namun pada saat itu, sampel tersebut tidak dimasukkan ke dalam database FBI karena pria tersebut merupakan korban, bukan pelaku kejahatan. Kemudian ketika para ahli memberitahu polisi tentang temuan mereka, polisi mencocokkan sampel tersebut dengan sperma yang ditemukan di tempat kejadian pembunuhan, dan hasilnya 100% cocok. Ini mengisyaratkan bahwa Donald yang awalnya dianggap sebagai korban overdosis ternyata terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan, dan sampel DNA-nya membantu dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan tersebut. Keluarga telah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan yang telah menghantui mereka selama 31 tahun. Mulai terlihat jelas bagaimana pelaku mengetahui rumah dan rutinitas keluarga dengan begitu tepat. Ya karena Donald itu sering datang berkunjung dan mengetahui secara persis kondisi keluarganya Vaughn. Pelaku sebenarnya dia hidup selama 17 tahun tanpa hukuman atas perbuatan. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan sungkan untuk memberikan komentar kalian di bawah karena kita bisa diskusi di kolom komentar guys.